Selamat pagi. Selamat pagi. Salam. Shalom. Selamat pagi Jemaat GKJ Wates Selatan yang terkasih dalam Kristus. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah penutupan Pekan Pendidikan Kristen tahun 2020. Berkenaan dengan kejadian luar biasa pandemi COVID-19 dan mendasar pada ketentuan pemerintah dalam mensikapi dan mengurangi penyebaran virus corona, maka ibadah di GKJ Wates Selatan masih dilaksanakan dengan ibadah keluarga secara online. Warta jemaat dan panduan ibadah termuat dalam buletin gospel. Jemaat yang berada di rumah, marilah kita memasuki ibadah dengan menyiapkan diri. Kita akan melakukan saat teduh secara pribadi. Saat teduh secara pribadi dipersilahkan. Saat teduh cukup. Jemaat yang terkasih dimohon bangkit berdiri, kita memasuki ibadah. Marilah kebaktian penutupan Pekan Pendidikan Kristen ini kita khususkan dengan pengakuan Allah Sang Pencipta dan Guru kehidupan yang sejati adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Ibu dipersilakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, cinta Tuhan memerdekakan manusia. Atas dasar itulah Tuhan mengajak manusia saling memerdekakan satu sama lain. Merdeka belajar adalah salah satu upaya mewujudkan kehidupan yang memerdekakan. Melalui tema Pekan Pendidikan Kristen, Merdeka Belajar di Zaman Pandemi, kita menghayati bahwa di masa apapun pembelajaran itu memerdekakan. Hari ini penutupan Pekan Pendidikan Kristen kita berhimpun untuk menghayati pengampunan Allah yang membebaskan melalui tema hidup ibadah belajar kemerdekaan hidup melalui pengampunan. Kita mengucapkan syukur dengan nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 235, bait yang pertama, Ku dengar berkat-Mu turun. Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kasih Allah memerdekakan kita. Sebagai manusia yang dimerdekakan Allah, sudahkah kita memerdekakan sesama? Apakah kita mendidik anak-anak kita dengan merdeka? Sudahkah kita belajar dengan merdeka? Di hadapan Allah, marilah kita melihat diri dengan jujur dan mengakui semua kelemahan kita. Mari kita bersama-sama mengakui dalam doa pengakuan. Inilah kami ya Tuhan,
Kekurangan dan kelemahan kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Karena kami percaya Engkaulah yang mengampuni kami dan sumber kehidupan kami. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 39 bait yang pertama. Ku diberi belas kasihan. Kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menerima berita kasih, berita anugerah yang terambil dari Mika 7 ayat 18 sampai 19. Yang demikian. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Matius 6 ayat 14-15 sebagai petunjuk hidup baru. Tuhan kehendaki kita demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita nyatakan kesanggupan kita menerima berita kasih dan petunjuk hidup baru dengan menaikkan Kidung Jemaat 422 bait yang pertama. Yesus berpesan dalam malam gelap. Silakan duduk. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan. Kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk menerangi hati kita dalam menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa dengan segala kerinduan kami dalam minggu penutupan Pekan Pendidikan Kristen, untuk kami bersama-sama menerima sabda-Mu. Bersabdalah dan urapi kuasai hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, baik yang menyampaikan firman maupun yang menerima, supaya kami dibangun, dikuatkan, dan kami siap untuk mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kami. Demi nama Kristus, amin. Bacaan hari ini dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21, dilanjutkan Injil Matius 18. Bacaan pertama, Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya.
Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang itu berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanan dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Matius 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35 yang demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual bersama anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hambanya itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Guju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati."
Demikian bacaan hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, dan firman itu menjadi perhatian dan hidup dalam hidupnya, dipeliharanya, dan menjadi bagian di dalam hidupnya. Haleluya. Sebagaimana tertulis di Gospel, silahkan bisa dibuka. Khotbah dengan judul Belajar Memerdekakan Hidup Melalui Pengampunan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena Sinode GKJ dan Sinode Gereja Kristen Indonesia GKI Sinode Jawa Tengah mempunyai yayasan lembaga perencanaan pembinaan pendidikan Sinode GKJ dan GKI, disingkat menjadi LP3S, sebagai pusat perencanaan pembinaan pendidikan di lingkup dua sinode untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Gereja-gereja paling tidak berpartisipasi, diantaranya adalah melalui LP3S ini. Sejarah mencatat bahwa gereja telah dan akan terus berperan aktif menghantar bangsa ini menjadi negeri pembelajar. Bersama itu, gereja juga mendukung pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, yang menginisiasi kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan itu mencanangkan bahwa pendidikan yang baik memang seharusnya melalui proses belajar yang merdeka dan memerdekakan anak atau peserta didik. Kita patut bersyukur dengan kondisi yang seperti itu. Dan salah satu pembelajaran yang memerdekakan yang banyak diabaikan adalah masalah mengampuni. Mengampuni adalah salah satu pembelajaran memerdekakan. Mengampuni adalah sebuah tindakan untuk melepaskan kemarahan, melepaskan dendam, melepaskan sakit hati terhadap seseorang dengan menyatakan maaf atau permaafan. Pengampunan merupakan tindakan yang memerdekakan hidup. Untuk dapat melakukannya, seseorang perlu belajar. Saudaraku, ternyata untuk mengampuni itu kita perlu belajar. Belajar mengampuni terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, kapanpun, tanpa batas, seumur hidup kita. Itulah belajar mengampuni. Kalau belajar mengampuni tanpa batas, oleh karena itu layak kalau Petrus menanyakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali kami harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Kenapa Petrus mengajukan angka 7? Memang angka 7 ini angka yang secara tradisi Yahudi sebagai angka yang sempurna. 7 kali. Dan pertanyaan itu merupakan pertanyaan dari seorang murid yang ingin belajar tentang pengampunan. 7 kali berarti sudah sempurna. Sebenarnya ketika Petrus bertanya apakah ia harus mengampuni 7 kali, ya itu sudah merupakan sebuah keberanian yang luar biasa. Jika saja Tuhan Yesus menjawab, ya Petrus cukup 7 kali. Pertanyaan berikutnya, sanggupkah Petrus 7 kali mengampuni? Barangkali menjadi pertanyaan. Seseorang bisa mengampuni sampai 7 kali sudah bisa dikatakan sebuah prestasi yang luar biasa. 7 kali loh. Kita sudah angka yang ketiga saja sudah mungkin merasa bosan. Pada umumnya orang akan menyerah bila sudah mengampuni sebanyak 3 kali.
Bahkan orang yang satu kali mengampuni pun kadangkala sulit. Tetapi Yesus mengatakan, Petrus, tidak cukup 7 kali mengampuni seseorang, tetapi 70 kali 7 kali. Berapa hitungannya ini? 70 kali 7 kali. Nggak usah dihitung matematika, nggak usah. Yang penting banyak sekali. Angkanya besar sekali, 7 saja barangkali kita tidak sanggup kok. Siapa yang sanggup melakukan? Agar para murid memahami, Tuhan Yesus mengajar para murid dengan menggunakan perumpamaan seorang hamba yang hutangnya dihapuskan. Ini memang sangat mudah diterima oleh logika seseorang ketika perumpamaan seorang hamba yang hutangnya dihapuskan. Tetapi hamba itu menagih temannya berhutang kepadanya dalam jumlah yang sangat tidak berarti dibandingkan hutangnya sendiri. Ini sesuatu yang tidak merasa bersyukur dengan hutang yang dihapuskan. Atas kejahatannya itu si hamba dihukum, dan perumpamaan hamba yang hutangnya dihapus ini mengajarkan pengampunan yang harus dinyatakan pada orang lain yang bersalah kepada kita. Pengampunan yang harus dinyatakan pada orang lain pada kita. Apa itu? Baik, kita belajar yang pertama. Dendam adalah hutang. Sekali lagi, dendam adalah hutang. Melalui perumpamaan hamba yang tidak mengampuni kesalahan orang lain kepadanya itu dilihatnya sebagai hutang. Siapa sih yang belum pernah berhutang? Hutang merupakan beban yang menindih kehidupan dan tidak memerdekakan. Sebagaimana hutang harus dibayar. Demikian juga hutang kepada sesama harus dibayar. Kalau tidak, itu menyimpan dendam. Dengan apa hutang harus dibayar? Hanya satu, dengan pengampunan. Bila kita mendendam kepada orang lain, kita akan dipenjara oleh perasaan kebencian. Selain dipenjara kebencian, juga terhalang untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Kita bisa mengingat perkataan Tuhan Yesus, karena jikalau mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga juga tidak mengampuni kesalahanmu. Cetro, tidak perlu ditafsirkan lagi. Dendam adalah hutang. Kalau kita punya dendam berarti kita punya hutang. Yang kedua, pengampunan adalah pelunasan yang memerdekakan. Bila dendam diibaratkan hutang, maka pengampunan itu bentuknya adalah pelunasan. Saat kita berhutang dan hutang itu dapat dilunasi, perasaan mesti akan bahagia. Demikian juga pengampunan, hampir sama dengan pengampunan. Ketika kita mengampuni berarti kita sudah membayar lunas hutang kita. Dengan menyatakan ampunan pada orang bersalah, di sana kita memerdekakan diri sehingga muncul ketenangan batin. Saudaraku, ternyata ketika kita mengampuni itu justru kita memerdekakan diri. Jangan dikira kita membuat orang lain senang, tetapi lebih daripada itu kita dimerdekakan. Memerdekakan diri sehingga muncul ketenangan batin. Siapa yang dimerdekakan dan siapa yang dimenangkan? Diri sendiri dan sesama. Diri sendiri dan sesama. Pengampunan itu memerdekakan. Jika kita terus belajar mengampuni,
seperti yang pernah dilakukan teladan Yusuf dalam kejadian yang sudah kita baca tadi, kejadian 50. Yusuf ini sebagai teladan untuk memaafkan, mengampuni. Ia tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya meskipun telah melakukan hal yang jahat. Meskipun kakak-kakaknya berbuat jahat, bahkan hampir membunuh. Yusuf memandang bahwa hal itu Allah mampu mengubah kejahatan menjadi jalan menuju karya keselamatan bagi bangsa Israel. Ini sangat luar biasa. Inilah cara pandang positif dalam diri Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Cara pandang yang memerdekakan dari keinginan untuk melakukan pembalasan terhadap tindakan yang jahat saudara-saudaranya, bahkan mengubah peristiwa yang mencelakakan ini menjadi pengharapan di masa depan. Saudaraku, ketika kita menyatakan pengampunan, sesungguhnya siapa yang dimerdekakan? Kita sendiri. Ingatlah, dendam, amarah, ketiadaan pengampunan itu sesungguhnya mengungkung kita, mengurung kita, memenjara kita. Siapa yang dirugikan? Siapa? Diri sendiri. Karena pengampunan adalah pemerdekaan, bila kita mengikuti ajaran Yesus, maka setiap hari hidup ini menjadi bermakna. Mengampuni 70 kali 7 berarti pengampunan yang tanpa batas. Pengampunan yang tanpa batas. Dari mana pengampunan itu dinyatakan? Di dalam hati kita, sebagaimana disabdakan Kristus dalam Matius 18 ayat 35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penutupan pekan pendidikan Kristen ini menjadi ajaan untuk kita merdeka belajar, mewujud pembelajaran tentang pengampunan yang memerdekakan seperti yang diajarkan Alkitab. Catat baik-baik, ingat baik-baik. Pengampunan memang tidak otomatis akan memulihkan hubungan, namun setidaknya menghilangkan akar kepahitan yang meracuni hati kita. Ingat baik-baik. Pengampunan memang tidak otomatis akan memulihkan hubungan, namun setidaknya menghilangkan akar kepahitan yang meracuni hidup kita. Mari bersama-sama belajar memerdekakan hidup, salah satunya melalui pengampunan. Amin. Kita masuki saat teduh. Saat teduh cukup, kita bersama-sama memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Memerdekakan hidup salah satunya adalah selalu belajar mengampuni. Ajar kami Tuhan untuk murah terhadap pengampunan terhadap siapapun, bahkan terhadap orang yang paling dekat dengan kami. Istri, suami, anak-anak, orang tua, nenek kakek, dan semua, bahkan orang yang paling dekat sekalipun.
karena Engkau menuntun kami untuk belajar dan belajar mengampuni seumur hidup kami. Mengakhiri pekan pendidikan Kristen ini, bersama-sama kami hendak menyerahkan lembaga pengembangan dan pengkaderan sesinode yang khusus menangani sekolah-sekolah Kristen. Engkau memberkati, Engkau menuntun, Engkau campur tangan, sehingga melalui lembaga ini yayasan-yayasan Kristen terkoordinasi dengan baik, terkoordinir dengan baik, sehingga gerak dan langkahnya boleh bersama-sama, kebersamaan untuk melangkah, sekalipun tetap ada perbedaan. Engkau berkati sekolah-sekolah Kristen dimanapun. Engkau berkati para dewan guru dan pengelola sekolah Kristen, supaya tetap tegar, setia, kuat menghadapi dalam situasi pandemi COVID-19. Bapak, Engkau juga memberkati, Engkau menuntun, Engkau mengisi sekolah-sekolah Kristen tetap lestari, sehingga melalui sekolah-sekolah Kristen ini tertaburlah benih untuk disiapkan orang-orang generasi penerus yang berkarakter secara Kristen seperti Kristus, yang penuh kasih, yang peduli, yang siap berkorban untuk orang lain, dan siap menyelamatkan dunia ini. Bapa, sepenuhnya kami serahkan sekolah-sekolah Kristen dan yayasan-yayasan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Demikian dukungan gereja-gereja, Engkau memberkati terhadap sekolah-sekolah Kristen ini supaya tetap lestari dan berlangsung. Terlebih dari itu ya Tuhan, khususnya GKJ Wates Selatan, Engkau juga berkati untuk kami tetap mendukung sekolah maupun perguruan tinggi Kristen. Terlebih sekolah maupun pendidikan tinggi yang didirikan oleh Gereja Kristen Jawa, Engkau memberkati supaya kami juga mendukung sepenuhnya. Engkau berkati seluruh warga GKJ Wates Selatan untuk hidup di dalam pendidikan Kristen, memerdekakan hidup dengan salah satunya adalah mengampuni siapapun yang pernah berdosa dan bersalah kepada kami. Biarlah kami berkarakter seperti Kristus. Jangan biarkan karakter kami dibentuk oleh lingkungan kami, dunia ini, tetapi dibentuk oleh watak dan karakter Kristus. Terus-menerus Engkau memberkati saudara kami yang tidak bisa beribadah baik secara virtual maupun secara media cetak. Engkau memberkati mereka dalam keterbatasan mereka, di dalam perawatan keluarga mereka masing-masing tanpa terkecuali. Engkau memberkati. Demikian ya Tuhan, kami serahkan seluruh majelis GKJ Wates Selatan dalam mengembalakan warganya. Engkau juga memberkati di masa pandemi COVID-19 ini. Ajar kami tetap waspada, ajar kami tetap hati-hati, dan ajar kami untuk tidak takut dan khawatir, karena kami percaya Allah yang senantiasa berjalan di depan kami. Ini Tuhan, serah diri pasrah diri kami. Engkau berkati juga saudara kami yang pada minggu-minggu ini sedang merayakan hari ulang tahunnya. Engkau juga berkenan memberkati. Sempurnakan doa kami ini yang kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat di muka bumi, marilah kita memperbaharui pengakuan iman kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesempatan pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Sebagai dasar dalam kita menghaturkan persembahan diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu lah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Demikian sebagai dasar kita mengaturkan persembahan. Persembahan dibarengi dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 403, bait yang pertama, hujan berkat kan tercurah. Kita akan mengaturkan doa persembahan dan penutup. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat yang boleh kami terima dan kami rasakan sepanjang hari ini. Terlebih saat ini Bapa, kami mengaturkan persembahan berupa uang di hadirat-Mu. Seperti hujan berkat yang menetes dan tercurah dalam kehidupan kami setiap hari, demikian kami merasakan kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mengaturkan persembahan, biarlah Engkau sucikan dan kuduskan persembahan ini. Kami percaya bahwa ketika kami mempersembahkan persembahan ini, bukan berarti Bapa kekurangan, tetapi karena rasa syukur kami atas pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kami percayakan persembahan ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, Engkau kuduskan dan sucikan sehingga menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Engkau. Tuhan di dalam surga, kami percayakan kepada saudara kami yang mengelola persembahan ini, mampukan untuk bisa mengelola keuangan persembahan ini dengan baik, sehingga
berguna bagi keperluan berjemaat kami di GKJ Wates Selatan, dan terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersama-sama mengakhiri ibadah penutupan Pekan Pendidikan Kristen saat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk pelaksanaan Pekan Pendidikan Kristen tahun 2020 yang bisa kami laksanakan walaupun dalam masa pandemi COVID-19. Semua karena karya dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Melalui firman yang boleh ditaburkan oleh Bapak Pendeta pada pagi hari ini, biarlah membuat dan menguatkan iman kami, sehingga kami benar-benar merasakan pengampunan dan sekaligus kami boleh memberikan pengampunan kepada setiap orang di sekitar kami. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini, sertai langkah kaki kami, berkati kami, hingga kami boleh melanjutkan aktivitas kami di minggu pagi hari ini dengan penuh keselamatan. Terselip dosa dan kesalahan di dalam kami mengaturkan persembahan, dan di dalam kami berdoa, kiranya Tuhan ampunkan. Kami berseru dan berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, nama yang termanis buat jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima pengutusan dari Tuhan, dimulai dari Kidung Jemaat 413, kita akan diutus Tuhan. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kita sekalian. Janganlah padamkan roh dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Kita akhiri bersama-sama dengan Kidung Jemaat 410. Tenanglah kini hatiku. Tiap saat
Salam. Ibadah telah selesai. Mari kita nyatakan ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin.